Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Miftahul Khaliyah, mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen produksi dan operasi pada komoditas biji kakao, khususnya pada pengolahan pasca panennya. Topik yang saya angkat pada video kali ini adalah mengenai produk Glen Coco yang merupakan salah satu produk keluaran dari perusahaan PTPN 12 Banyuwangi. Alasan mendasar pemilihan komoditas tersebut adalah potensi biji kakao, yang mana dari data PPS diketahui bahwa selama tahun 2019 sebesar 234.894 ton biji kakao diekspor dalam bentuk biji dan sebesar 285.786 ton biji kakao diekspor dalam bentuk olahan. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa nilai ekspor kakao dalam bentuk olahan lebih besar daripada nilai ekspor dalam bentuk biji, sehingga menarik untuk diketahui proses produksi dan operasi pengolahan biji kakao untuk mendapatkan proses yang efektif dan juga proses yang efisien. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, olahan dari biji kakao yang sudah ada di pasaran berupa bubuk coklat, coklat batangan, dan juga pasta coklat. Nah, untuk Glen Coco ini sendiri merupakan produk olahan dari kakao yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara 12 di Banyuwangi. Coklat perkebunan kakao di Glenmore Banyuwangi ini menjadi salah satu coklat terbaik di dunia karena rasanya yang unik. Sehingga tak heran kalau coklat di Indonesia ini jadi pilihan banyak produsen di Swiss dan juga di Belgia. Selain memproduksi coklat untuk kebutuhan industri dan ekspor, PT PN12 melalui anak perusahaan PT Rolas Nusantara Mandiri memproduksi coklat bersiap makan dengan produk Glen Coco yang rasanya tak kalah enak bila dibandingkan dengan coklat-coklat terkenal di dunia. Proses pengolahan biji kakao setelah proses pemanenan adalah pencucian yang kemudian dilanjutkan pada proses fermentasi, pengeringan, penyangraian, penyortiran, penggilingan, dan juga pencetakan coklat untuk menjadi batangan. Produk Glen Coco ini diproduksi oleh PT Perkebunan Nusantara 12 yang fokus pada budidaya pohon kakao, yang kemudian Glen Coco ini merupakan produk lanjutan dari biji coklat hasil olahan pasca panen yang dilakukan oleh PT PN 12. Bahan baku pembuatan coklat Glen Coco ini diperoleh secara langsung dari pengolahan buah kakao dari perusahaan PT PN 12, sehingga perolehan bahan baku dapat dilakukan dengan mudah karena dapat diperoleh dari perusahaan PT PN 12 sendiri. Tenaga kerja produksi coklat Glen Coco merupakan karyawan dari perusahaan PT PN 12 di Banyuwangi yang juga merupakan karyawan PT Rolas Nusantara Mandiri. Nah, seperti inilah kira-kira bentuk dari pohon kakao. Buah kakao yang berwarna kuning hingga merah keunguan berarti sudah masuk waktu panen. Buah yang sudah waktunya manen kemudian akan dikupas dengan cara mengeluarkan biji dari kulitnya. Kulit buah kakao yang tidak digunakan akan ditimbun dengan tanah. Hal ini selain untuk menghindari pertumbuhan penyakit yang akan menjangkit pohonnya, kegiatan penimbunan juga dapat menjadikan kulit buah menjadi pupuk organik. Biji-biji kakao yang sudah dipanen tadi kemudian dibawa ke pabrik untuk dilakukan pencucian dan dimasukkan ke dalam wadah untuk difermentasi. Cara fermentasi yang digunakan adalah biji kakao yang tadi dibiarkan tertutup dengan karung goni yang dimaksudkan untuk menjaga kestabilan suhu. Selain itu, biji-biji yang difermentasi akan dibolak-balik setiap hari agar sirkulasi udara baik dan bagian biji yang bawah tidak mengalami pembusukan. Setelah selesai difermentasi, biji kakao akan dijemur selama kurang lebih 7 jam lamanya. Semakin lama waktu penjemuran biji kakao akan semakin baik. Hal ini dikarenakan semakin kering biji, maka akan lebih memudahkan proses selanjutnya. Proses selanjutnya yakni penyangraian biji kakao. Setelah biji kakao dijemur, dilakukan proses penyangraian pada mesin cocoa drying atau mesin pengering besar. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengurangi kadar air di dalam kakao hingga pada angka 7%.
Mesin sangrai menggunakan panas dari tungku kayu. Namun, walaupun mesinnya besar dan menggunakan tungku kayu yang besar pula, panas tungku tidak boleh melebihi dari 80 derajat Celcius. Proses ini kurang lebih memakan waktu selama 7 jam sampai 2 hari, yang mana rutin setiap 2 jam sekali biji kakao akan dibolak-balik agar keringnya merata. Nah, kalau sudah kering biji kakao akan disortir dengan memilih dan mengumpulkan biji kakao sesuai dengan kualitasnya. Coklat dari Glenmore Banyuwangi ini merupakan salah satu coklat yang sudah terkenal dan menjadi coklat terbaik di dunia, khususnya yang berjenis edel, dan sudah berlangganan ekspor ke negara-negara seperti Jepang, Jerman, Perancis, Italia, Singapura, Malaysia, dan juga negara-negara yang lainnya. Produktivitas coklat di perkebunan di sini memiliki tingkat produksi sebesar 950 ton per tahun dengan tingkat produktivitas 800 kg per hektar. Dengan hasil panennya yang begitu banyak, ini tidak semua diekspor melainkan sebagian diolah menjadi bubuk coklat dan salah satunya menjadi produk coklat batangan dengan merek Glen Coco. Begitulah tadi proses produksi, operasi, dan manajemen dari PT PN 12 terhadap biji kakao dan produknya yakni Glen Coco. Proses produksi biji kakao yang dilakukan PT PN 12 telah memberikan nilai produktivitas yang tinggi, namun dengan dilakukannya pengolahan dan dibarengi dengan manajemen yang baik dan benar di dalamnya, dapat menambah nilai keuntungan perusahaan sekaligus sebagai ajang pemanfaatan potensi lokal Indonesia.